Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi terkait bagaimana sih cara mengikuti sertifikasi guru, terutama untuk program PPG dalam jabatan di tahun 2022 nanti Bapak Ibu. Nah, informasi ini adalah bagi teman-teman, rekan-rekan guru yang belum pernah terpanggil PPG, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi ya, yaitu untuk mengikuti PPG dalam jabatan, atau juga bagi rekan-rekan guru baru yang belum memahami seperti apa sih tahapan-tahapan seleksi, tahapan-tahapan untuk mengikuti sertifikasi. Apalagi bagi teman-teman guru yang masih fresh graduate atau baru saja lulus atau baru saja akan terjun di dunia pendidikan, begitu ya. Karena di video sebelumnya itu banyak Bapak Ibu yang bertanya, "Pak, saya baru terjun di dunia pendidikan, Pak, saya masih fresh graduate, Pak, saya baru saja menjadi guru honorer di tahun ini. Apakah di tahun 2022 nanti saya bisa mengikuti sertifikasi?" Begitu. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab dan termasuk juga menyampaikan bagaimana cara mengikuti sertifikasi guru untuk program PPG dalam jabatan di tahun 2022 nanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, berikut ini adalah tahapan untuk mengikuti sertifikasi terutama pada program PPG dalam jabatan. Meskipun di tahun 2022 nanti itu ada PPG model baru ya, yaitu PPG prajabatan model baru, dan itu dikhususkan tahapan yang mengikuti PPG prajabatan model baru itu adalah untuk guru-guru ASN yang diangkat di tahun 2021, sehingga PPG-nya itu terintegrasi dengan Latsar. Demikian ya, seperti yang sudah kami sampaikan juga pada video sebelumnya, begitu Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan fokus kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi, baik Bapak Ibu guru PNS maupun honorer swasta maupun honorer negeri yang sudah mengabdi dan akan atau sudah mengajar di sekolah untuk mendapatkan tunjangan profesi atau menerima sertifikat pendidik, begitu ya Bapak Ibu. Baik, tahapan-tahapan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 nanti. Tahapan yang pertama adalah Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengaktifkan SIM PKB. Jadi ini adalah langkah paling awal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu mengaktifkan SIM PKB. Jika Bapak Ibu belum aktif SIM PKB-nya, maka bisa dikatakan mustahil akan sertifikasi, karena semua pemberitahuan, notifikasi, pendaftaran, undangan dan sebagainya itu adanya di SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian tahapan yang kedua, setelah Bapak Ibu mengaktifkan SIM PKB, persyaratan PPG dalam jabatan yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu ada 6 syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan, itu harus Bapak Ibu penuhi. Itu ya. Jadi tidak semua guru yang sudah mengajar itu dikategorikan memenuhi 6 syarat tersebut Bapak Ibu. Sekalipun adalah Bapak Ibu itu PNS, begitu ya. Ketika belum memenuhi 6 syarat itu bisa saja ya tidak akan terpanggil PPG, begitu ya. Maupun juga Bapak Ibu guru yang non PNS, kalau belum memenuhi syarat tersebut ya belum akan dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan, begitu ya. Nah, apa saja syarat
syaratnya, 6 syarat itu ini sudah sangat jelas tertuang dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ini sudah kami bahas lebih jauh, lebih dalam. Dari ke-6 syarat ini Bapak Ibu secara mendalam Bapak Ibu bisa mengecek pembahasan lebih lanjutnya. Baik, 6 syarat itu antara lain memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, guru dalam jabatan yang diangkat sampai bulan Desember 2015. Kemudian yang ketiga, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini artinya berkaitan dengan SK pengangkatan Bapak Ibu. Kemudian terdaftar pada data pokok kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dapodik, begitu ya. Yang kelima, memiliki NUPTK, dan yang keenam telah melengkapi dokumen persyaratan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memenuhi 6 syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan, bisa jadi Bapak Ibu juga akan segera mengikuti beberapa seleksi runtutan dalam rekrutmen PPG dalam jabatan seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengaktifkan SIM PKB-nya, sekali lagi, maka jika ada undangan pertama kali yang Bapak Ibu terima itu adalah Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik Bapak Ibu. Seleksi akademik atau istilah yang sering dibahas itu adalah pretest, begitu ya. Nanti akan muncul di SIM PKB dimulai dari undangan untuk mengikuti pretest. Berikut ini adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh undangan mengikuti pretest. Nah, ketika sudah ada undangan seleksi akademik atau pretest ini, Bapak Ibu tinggal mengikuti sesuai jadwal dan lokasi, begitu ya. Jadi dalam undangan itu sudah terdapat lokasi, tempat, dan waktunya, begitu. Bapak Ibu tinggal mengikuti seleksi akademik atau pretest. Setelah mengikuti seleksi akademik atau pretest ini, Bapak Ibu tinggal menunggu hasilnya. Jika Bapak Ibu lulus ya, maka nanti akan ada muncul skor telah memenuhi batas minimal kelulusan. Itu artinya Bapak Ibu dinyatakan lulus. Atau jika keterangan dalam pengumuman hasil seleksi akademik itu tidak memenuhi batas minimal kelulusan, ya berarti Bapak Ibu belum dinyatakan lulus di seleksi akademik ini, begitu ya. Atau di seleksi pretestnya itu berarti Bapak Ibu belum lulus gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan setelah aktif di SIM PKB itu Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik, begitu. Jika tidak lulus, maka Bapak Ibu akan mengikuti pretest pada tahap berikutnya. Nah, seandainya Bapak Ibu lulus di pretest, berarti Bapak Ibu akan melanjutkan tahapan berikutnya. Bapak Ibu akan menunggu. Nah, ketika nanti Kementerian Pendidikan dalam hal ini adalah membuka tahapan seleksi PPG, nanti akan muncul di SIM PKB Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini, bahwa Bapak Ibu akan diundang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, ketika sudah ada undangan seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal klik di bagian sudut bawah kanan untuk mendaftar, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah langkah kedua dengan adanya undangan untuk mengikuti tahapan seleksi PPG dalam jabatan. Bapak Ibu tinggal mengeklik untuk mendaftar. Jadi memang harus benar-benar mendaftar Bapak Ibu. Yang bisa mengikuti PPG itu di tahap awal harus memang benar-benar mendaftar. Selanjutnya Bapak Ibu akan memasuki tahapan seleksi administrasi. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, mengeklik dengan mendaftar tadi, Bapak Ibu akan memasuki tahapan seleksi administrasi. Jadi ketika sudah mendaftar itu nanti akan diminta pada proses mendaftar itu untuk mengunggah dokumen pendukung ya, seperti ijazah S1 atau D4. Kemudian SK pengangkatan pertama Bapak Ibu.
atau SK pengangkatan pertama, baik untuk Bapak Ibu yang PNS, itu pastikan yang diunggah adalah SK CPNS-nya ya, karena SK CPNS itu tetap dihitung sebagai SK pengangkatan pertama. Nah, kalau untuk teman-teman guru non PNS atau honorer, pastikan yang diupload itu adalah SK honorer pertama Bapak Ibu, yang sumbernya, ini kami tekankan, yang sumbernya atau SK-nya itu berasal dari daerah ya, bukan dari SK kepala sekolah. Karena yang diakui dalam PPG ini adalah SK dari daerah, atau SK dari bupati, atau SK dari dinas pendidikan, begitu ya. Kecuali untuk guru-guru swasta Bapak Ibu. Untuk guru swasta itu bisa menggunakan SK yayasan seperti itu ya, atau SK yayasan. Ini untuk Bapak Ibu guru swasta, honorer swasta. Jadi dalam hal SK pengangkatan ini Bapak Ibu guru swasta lebih dimudahkan begitu ya, karena cukup dengan menggunakan SK dari ketua yayasan. Selain SK pengangkatan pertama, dokumen lain adalah SK pengangkatan pangkat terakhir jika Bapak Ibu adalah PNS, kemudian SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Selain itu ada juga surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan, dan syarat dokumen yang terakhir adalah fakta integritas. Ini adalah bagian dari tahapan seleksi administrasi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan pemberkasan, format berkasnya nanti biasanya sudah berada di SIM PKB ya Bapak Ibu. Jadi ketika pemberkasan, Bapak Ibu melakukan pemberkasan, itu formatnya sudah disediakan, terutama bagi Bapak Ibu yang lulus pada tahapan ini ya. Kemudian berkas-berkas itu akan Bapak Ibu unggah untuk tahapan seleksi administrasi. Selanjutnya, jika di tahapan kedua ini, tahapan seleksi administrasi ini, Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi administrasi, baru Bapak Ibu akan dikonfirmasi kesediaannya untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ketika Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu akan ditetapkan mengikuti PPG dalam jabatan di tahun tersebut. Nah, untuk tahun 2021 ini PPG dalam jabatan itu dilaksanakan secara daring ya, atau secara online, baik proses mulai dari perancangan, kemudian pendalaman materi, termasuk juga kegiatan PPL, UKIN, uji kinerja, bahkan UP Bapak Ibu, uji pengetahuan, itu pun dilaksanakan secara daring ya, berbasis domisili. Ini adalah kegiatan PPG dalam jabatan yang dilakukan di tahun 2021 ini. Dengan demikian, Bapak Ibu harus benar-benar mengikuti proses rentetan yang sangat panjang ini Bapak Ibu, dan harus benar-benar dinikmati ya, karena proses ini tidak bisa dilakukan secara instan Bapak Ibu. Saya sudah memenuhi persyaratan ini, harapannya kan kita tidak usah mengikuti proses yang panjang, tiba-tiba diberikan sertifikat pendidik dan Bapak Ibu menerima tunjangan profesi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kuncinya Bapak Ibu harus menikmati proses yang panjang ini dengan sabar, begitu ya. Itu pun jika tahap seleksi administrasi tadi tidak semuanya langsung mengikuti PPG Bapak Ibu. Jadi yang mengikuti PPG itu ya hanya sesuai dengan jumlah kuota. Misalnya begini Bapak Ibu, jika yang lulus sampai tahap pemberkasan tadi misalnya ada 10.000 orang gitu ya, sementara kuota PPG di tahun tersebut hanya 7.000 gitu ya, maka
7.000 orang inilah yang akan mengikuti PPG di tahun ini. Sementara yang 3.000 itu akan masuk pada daftar tunggu. Jika tidak masuk kuota dalam beberapa angkatan di tahun tersebut, maka Bapak Ibu guru yang masuki masa tunggu ini akan masuk pada PPG tahun berikutnya, begitu ya. Nah, yang jelas jika Bapak Ibu sudah sampai pada tahap ini, insya Allah tetap akan sertifikasi Bapak Ibu. Hanya saja tinggal menunggu apakah Bapak Ibu masuk di kuota tahun ini atau di tahun berikutnya. Demikian Bapak Ibu untuk tahapan-tahapan PPG dalam jabatan, terutama untuk teman-teman guru baru ini yang belum memahami seperti apa sih mekanisme sertifikasi guru, bagaimana sih cara mendapatkan tunjangan sertifikasi, terutama untuk Bapak Ibu guru yang sudah atau sedang mengabdi di sekolahnya masing-masing, itu melalui mengikuti tahapan-tahapan sertifikasi dalam PPG dalam jabatan begitu ya, melalui jalur PPG dalam jabatan. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Kami doakan Bapak Ibu yang sudah lulus pretest dan sedang menunggu tahapan pemberkasan, Bapak Ibu semuanya kami doakan segera terpanggil untuk pemberkasan dan mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 nanti. Dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu yang belum lulus pretest, semoga di rekrutmen tahun 2022 nanti Bapak Ibu akan segera lulus pretest dan mengikuti tahapan-tahapan yang kami sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah termasuk untuk rekan-rekan kami guru baru yang baru saja terjun di dunia pendidikan, yang masih fresh graduate atau masih hangat karena usai lulus dan akan terjun di dunia pendidikan. Kami ucapkan selamat mengabdi dan tetap semangat mengikuti alur dan urutan tahapan-tahapan dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal sertifikasi. Demikian dari saya, paparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.